to Historia Biografi. Selain Andi Jemma yang dikenal sebagai tokoh pahlawan yang ada di kota Palopo, kota idaman ini juga mempunyai satu tokoh pahlawan di antara 12 pahlawan nasional yang ada di Sulawesi Selatan. Beliau adalah Opu Daen Risaju, pahlawan nasional perempuan yang memiliki nama kecil Famaja. Berikut ini kisah perjuangan Opu Daen Siraju. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Famaja nama kecil Opu Daen Risaju lahir di Palopo pada tahun 1880 dari perkawinan antara Opu Daen Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tubarengseng. Nama Opu Daen Risaju merupakan simbol kerajaan Luwu. Beliau tidak pernah menempuh pendidikan formal seperti sekolah Belanda seperti bangsawan Bugis lainnya. Walaupun tidak pernah menempuh pendidikan formal, beliau sejak kecil lebih banyak belajar tentang ilmu agama dan budaya yang didapat dari lingkungan keluarganya. Famaja memang seorang yang buta huruf Latin, namun beliau banyak belajar tentang Al-Quran, fikih, nahwu, sorof, dan balaga. Karena beliau hidup di lingkungan bangsawan, beliau juga belajar nilai-nilai moral dan tingkah laku moral. Perjuangan di partai politik. Famaja lantas menikah dengan Haji Muhammad Daud dan setelah menikah dikenal dengan nama Opu Daen Risaju. Haji Muhammad Daud adalah seorang ulama yang pernah tinggal di Mekah dan merupakan anak dari teman dagang ayahnya. Haji Muhammad Daud kemudian diangkat menjadi imam masjid di kerajaan Luwu. Pada tahun 1905, Belanda berhasil menguasai kerajaan Luwu sehingga Opu Daen Risaju dan suaminya harus meninggalkan kota Palopo dan harus merantau ke Parepare, sebuah kota pelabuhan lain di Sulawesi Selatan selain Makassar. Pada tahun 1927 di Parepare, beliau masuk dan menjadi anggota Partai Serikat Islam Indonesia atau PSSI. Di organisasi tersebut, Opu Daen Risaju berkenalan dengan Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang Sulawesi Selatan yang tinggal lama di Pulau Jawa. Sejak kenal dengan Haji Muhammad Yahya, Opu Daen Risaju mulai aktif di Partai Serikat Islam. Pada awal tahun 1930, Opu Daen Risaju bersama suaminya kembali ke kota Palopo dan menjadi pendiri Partai Serikat Islam Indonesia, cabang Palopo pada tanggal 14 Januari 1930. Peresmian PSII Palopo disertai rapat akbar di Pasar Lama Palopo. Rapat dihadiri pemerintahan Kerajaan Luwu, pengurus PSSI Pusat, pemuka masyarakat, dan masyarakat umum. Hasil rapat menetapkan Opu Daen Risaju sebagai ketua dan saudaranya Mauhedang sebagai sekretaris. Mauhedang dipilih karena dia tamatan sekolah dasar 5 tahun yang bisa membaca dan menulis. Dalam masa kepemimpinannya di PSII, Opu Daen Risaju berjuang dengan agama sebagai landasannya. Karena perjuangannya, beliau mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat luas Luwu. Opu Daen Risaju dikenal menentang keberadaan Belanda meski sudah berusia senja. Dirinya kemudian meluaskan perjuangannya yang menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintahan Belanda dan kerajaan Luwu. Karena dukungan dari rakyat yang sangat besar, kegiatan yang dilakukan oleh Opu Daen Risaju dinilai sebagai kekuatan politik yang membahayakan Belanda. Pihak Belanda bekerja sama dengan Controller Afdeli Masamba dan hal tersebut membuat dirinya dituduh melakukan tindakan provokasi rakyat untuk melawan pemerintahan Luwu, dan Opu Daen Risaju ditangkap dan diadili serta gelar bangsawannya dicabut dan dipenjara selama 13 bulan pada tahun 1934. Menolak perintah Raja Luwu. Setelah bebas, beliau bertemu tokoh masyarakat Malangke dan meminta Opu Daen Risaju membangun ranting PSII di Malangke. Dan tanpa berpikir panjang, Opu Daen Risaju setuju membangun ranting di Malangke. Beliau kembali melanjutkan perjalanan di Malili dan membangun ranting di sana. Bersama suaminya, Opu Daen Risaju menyelusuri pantai timur Teluk Bone. Di distrik Patampanua, beliau ditangkap oleh kerajaan Luwu dengan cara dirantai dan dibawa ke Palopo. Kabar
Opu Daen Risaju dirantai sampai ke telinga sepupunya yang bernama Opu Balirante, seorang anggota Dewan Adat. Opu Balirante mengecam dan berharap hukuman atas Opu Daen Risaju dipanggil ke Istana Kedatuan Luwu. Para anggota Dewan Adat Kerajaan mengajukan permintaan yang dinilai berat bagi Opu Daen Risaju. Datu Luwu Andi Kambo Daen Risompah meminta kepadanya agar Opu Daen Risaju mau menghentikan kegiatan partainya. Tapi Opu Daen Risaju menjawab, selama saya masih mengucapkan kalimat syahadat, selama itu saya tidak akan keluar dari organisasi Partai Sarekat Islam Indonesia. Apa yang saya lakukan di mana-mana selama ini hanyalah perintah Tuhan, amal ma'ruf nahi mungkar. Selain itu berbagai ancaman dari pihak Belanda kepada Opu Daen Risaju agar beliau menghentikan kegiatannya di PSII. Peristiwa tersebut membuat Opu Daen Risaju tercatat sebagai wanita pertama yang dipenjarakan oleh kolonial Belanda sebagai alasan politik. Selain harus berhadapan dengan Belanda, Opu Daen Risaju juga mendapatkan tekanan dari Datu Luwu, di mana Opu Daen Risaju harus menghentikan kegiatan politiknya. Kembali di penjara Belanda. Pada tahun 1933, Opu Daen Risaju tanpa sepengetahuan pemerintahan kolonial Belanda menghadiri Kongres Serikat Islam Indonesia di Batavia. Tapi pergerakannya ini kembali diketahui oleh pemerintahan kolonial Belanda dan karena kegiatan-kegiatannya sudah dianggap semakin membahayakan pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1934, Opu Daen Risaju kembali dihukum penjara dan kerja paksa selama 14 bulan. Pada waktu pendudukan Jepang di Indonesia tidak banyak kegiatan politik yang dilakukan oleh Opu Daen Risaju di PSII. Ini disebabkan karena pemerintahan Jepang melarang adanya organisasi pergerakan kebangsaan termasuk PSII. Tapi itu tidak membuat semangat Opu Daen Risaju berhenti membangun PSII. Beliau kemudian hidup berpindah-pindah dari desa satu ke desa lain. Dalam berbagai lawatannya ini pula Opu Daen Risaju terus menanamkan pengaruhnya dan mendirikan banyak cabang PSII di Sulawesi Selatan seperti di Makassar, Tanete, Baru, Majene, Sidenren Rapang, Bulukumba, dan Bantaeng. Beliau bisa dikatakan sebagai wanita tangguh dari Tanah Luwu karena keberaniannya beliau dijuluki macan betina dari timur. Akhir hayat wanita tangguh Tanah Luwu. Karena keberaniannya, dia menjadi orang paling diincar oleh tentara Nika. Opu Daen Risaju pun ditangkap ketika usianya tidak lagi muda yang sudah menginjak kepala 6. Opu Daen Risaju dipaksa berjalan kaki sejauh 40 km dari desa Latondre hingga Watampone. Sebulan setelahnya beliau dipindahkan ke penjara Sengkang di Wajo. Selama mendekam dalam penjara, Opu Daen Risaju dihukum dengan berbagai macam hukuman, seperti berlari keliling lapangan 3 kali, menghadap matahari selama 1 jam, suatu hukuman yang seharusnya hanya anak remaja yang pantas mendapatkannya. Setelah itu di dekat telinganya diletuskan senjata api sehingga beliau terjatuh dan pingsan. Orang yang bertanggung jawab atas penyiksaan ini adalah Ludo Kalapita, kepala distrik Bajo. Opu Daen Risaju kemudian bebas setelah tuli karena siksaan. Beliau kemudian kembali ke Bua dan menetap di Belopa. Pada tahun 1949, Opu Daen Risaju pindah ke Parepare mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud. Tapi setelah anaknya meninggal, beliau kembali ke Belopa. Opu Daen Risaju meninggal pada 10 Februari 1964 dalam usia 84 tahun dan dimakamkan di dekat Raja-Raja Luwu di Palopo tanpa upacara kehormatan. Opu Daen Risaju dianugerahi gelar pahlawan berdasarkan Kepres nomor 85-TK/2006 pada tanggal 3 November 2006. Selain itu namanya juga kini menjadi nama jalan di kota Palopo. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.